ibunya kan bilang analisa dosis sama kumulatif kan, dosis kumulatif. Nah di PPT ibunya tuh yang ada cuman doxorubicin sama epirubicin. Jadi nggak tahu yang lain. Yang dosis kumulatifnya. Itu dari awal aja kali ya. Boleh. Nah ini kan kalau ada yang mau ini koreksi aja, ngomong aja ya guys. Kan pasien ini non-Hodgkin lymphoma. Siklus terapinya 6 kali R-CHOP sama 2 kali IVE. BB-nya 60 kg. Kayak biasa sih, kan ditanya dosis masing-masing regimen. Kalau ini kan R-CHOP nih, yang ini. Terus yang ini IVE. Berarti ntar hitung dulu BSA-nya atau luas permukaan tubuhnya kan. Akar TB kali BB per 3.600. Ntar dapat segini, sekitar segini. Ntar dibulatin, aku bulatin 3 angka di belakang koma jadi 1,633 kan. Udah tinggal dihitung satu-satu. Ntar misalnya ini 750 mg per meter kuadrat, tinggal dikali aja 750 per 1,633 gitu. Nah ntar kan udah dapet tuh misalnya siklofosfamid kali 1,633 itu jadi 1224,75 mg. Terus ntar cari di literatur. Aku carinya di Lexikom, itu semuanya sesuai sih, semuanya sesuai. Emang udah fix dose gitu guys. Ini tuh. Jadi kalau misalnya R-CHOP itu fix dose-nya untuk kombinasi itu siklofosfamid 750, doxorubicin 50, vincristin 1,4. Ini sebenarnya vincristin itu bisa dari 1,2 juga sih. Prednison 100, rituximab 375. Nah, ntar dikali aja. Dapat semuanya itu sesuai ya, kecuali si vincristin. Dia ini maksimalnya 2 mg kan. Kalau kita hitung pakai BSA-nya tuh dapatnya 2,282 gram. Itu. Sediaannya kan biasanya 2 gram. Ya udah berarti bisanya dikasih 2 gram gitu. Kalau misalnya ikut literatur lain kan ada yang 1,2, ntar hasilnya 1,9596, sama aja nih, ntar dikasih 2 gram gitu, 2 mg. Intinya gitu-gitu sih guys. Nah ibunya kan, oh iya kemarin tuh nggak ada tingginya nggak ada, so aku pakai rumus biasa aja ditambah 100 kalau mau cari tinggi badan jadi 160. Ibunya juga bilang kemarin jadiin 160 kan gitu. Nah terus dari kumulatifnya, dosis kumulatif itu yang ada di PPT ibunya itu cuman doxorubicin sama epirubicin nih, lebih dari 900 mg per m kuadrat. Kalau ini 450 mg per m kuadrat. Udah tinggal dihitung. Berarti kalau doxorubicin dosis kumulatifnya tinggal ini dikali BSA 450 dikali BSA-nya 1,633 kan. Dapat segini. Ntar dikali berapa siklus? 6 kan, dikali 6. Dapat segini. Aku kayak gitu nggak tahu ya benar apa salah. Kalau ini tinggal dikali 2 siklus. Ini kayak misalnya epirubicin itu kan kalau di literatur lebih dari 900 mg per m kuadrat. Terus ntar aku kali BSA baru kali siklus. Kayak gitu-gitu. Sisanya nggak ada. Oh ini. Dia kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau yang ini nggak tahu ya. Ini ya aku tahu ada fix di literatur itu doxorubicin, epirubicin, etoposide, ifosfamid. Sisanya nggak tahu. Jadi nggak bisa ngitung kumulatif. Paling ngitung ininya pasien aja sih yang bisa. Kalau literaturnya belum nemu semua guys. Itu. Dia boleh tanyain nggak?
Kalau yang yang lain gimana? itu analisis tuh semuanya atau gimana sih yang dimaksud? Menurutku nomor 2 deh, Yas. Yang analisis tuh. Oh iya, yang Soalnya nomor 2 itu ini dia ada salah dosis, tidak tepat dosis. Menurutku nomor 1 tuh cuma buat latihan awal kan, buat ngitung berapa dosis, kalau gimana caranya buat ngitung BSA, terus buat ngitung rekomendasi dosisnya berapa. Karena menurut aku kan soal itu biasanya bertingkat ya, dari yang mudah dulu. Nah, yang menurut aku yang analisis itu yang ini, yang kedua. Soalnya ini kita suruh identifikasi resep dan aku nemuin di sini tuh ada ketidaktepatan dosis gitu. Soalnya aku nomor 1 cuma dikali BSA doang, aku nggak ngitungnya kumulatif juga, baru tahu. Hitung BSA ini aja. sih. Ini kalau kita itu yang guys, dimaksud ibunya apa gimana Yes? sih? Nah, Kenapa, Yes? ibunya Yang tuh dimaksud bilang, ibunya itu tidak perlu BB sama TEB. Kan itu oh buat yang BSA. nggak perlu. Nah itu Gimana? kan kata ibunya itu kita nyuruh ini soalnya kan dosis masing-masing. Kalau dosis masing-masing udah kelar tuh tadi yang dikali BSA. Nah, terus ibunya bilang kan sebelumnya kemarin, itu. ibunya bilang kemarin sebenarnya nggak perlu juga sih dihitung ini, kata ibunya kan. Tapi kalau mau dihitung nggak apa-apa. Sebenarnya cuma mau lihat dosis kumulatif. Nah, kalau dosis kumulatif mah kayak tadi guys, cuma nggak ada literaturnya. Tapi kan Begini. Dosis kumulatif itu yang berdasarkan literatur atau yang hasil? Literatur sama hasil. Nah itu kan perlu BSA tadi. Terus gimana kalau Iya misalkan makanya nggak tahu nggak perlu? ibunya. Iya guys. Iya soalnya di literatur itu pasti per M kuadrat kan, M kuadrat ini kan dikali BSA-nya. Nggak tahu sih, bingung juga guys. Kalau mau udah kayak kemarin aja, tinggal hitung satu-satu gini. Yang salah itu cuman Vin Christine tuh, ini dong yang lebih. Vin Christine tinggal dikasih 2 aja nggak sih? Kasih 2 maksimal. Iya. Udah. Bingung juga ya, salah kali ya ini. Ntar besok deh tanyain ibunya. Soalnya ini kan pasti pakai BSA kalau ngitung ini. Tapi udah diketahui kan BSA-nya 1,63 kan, TB-nya udah dikasih tahu kan? Enggak dikasih tahu nak kemarin. Apa sih yang enggak dikasih tahu? Di chat sama Kak Krisma kan TB-nya 160. Dijadiin 160. Terus kata ibunya sebenarnya nggak perlu nyari BSA gitu. Iya, kok nggak perlu nyari BSA? Terus gimana cara nyari yang lain? Yang juga. Tuh guys. Tahu sih. Intinya tuh misalnya seumur hidup tuh dia maksimal tuh kalau misalnya di literatur 450 mg per M kuadrat berarti kali BSA kali siklus berarti seumur hidup dia maksimal segini. Dia baru 400-an. Itu sih yang aku baca-baca. Sisanya mah dosis biasa. Kalau kita kayaknya enggak ini dianalisis itu doang. Soalnya ini udah fix dose. Jadi kalau yang IV ini enggak nemu di mana-mana nih. Di mana-mana tuh yang ada cuma RCOP ini. IV enggak ada. Enggak tahu. Gitu aja guys. Kalau boleh nanya enggak? Iya, gimana Pak? Jihan yang siklofosfamid itu literatur yang buat kumulatifnya dapat dari mana Jihan? Nyari-nyari aja sih Kak. Oh, mana ya? Iya aku yang apa yang bentar. Coba lihat yang atas. Kira-kira yang itu itu
Aku juga dapat di Medscape kan, kalau kata ibunya 450 ya di Medscape. Yang ini, itu Kak. kurang dari yang Dokso itu ya di Medscape kurang dari 500 atau 550. Ada di situ disebutin juga dosis kumulatif. Tapi giliran ya nyari untuk yang lain juga nggak dapet, nggak nemu juga ada tulisan dosis kumulatifnya. Iya tahu Kak, masa aku kan ngitung di kok gemes sih? Nah ya kan di Medscape tuh ada cara, pokoknya ada hitung otomatis gitu kan, BSA ntar dosis. Nah pas dihitung malah ngawur gitu nilainya. Kak. Iya, sama udah gitu yang IV kan nggak nemu ya, adanya tuh IC, bukan IV. ICE, makanya bingung apa sebenarnya si eventnya harusnya nggak usah dikasih kali ya, soalnya emang yang cuman masuk Oh yang ini. cuman epirubisin doang nggak sih, yang lainnya Iya. nggak masuk semua. Nah bilang juga kalau dari farmakoterapinya itu emang ini aja sih Kak, farmakope juga farmakope ditiru ini ditiru nih. Ya itu deh, dia udah fix nih segini, emang harus segini gitu. Cuma kalau IVE di Lexikom nggak ada carinya, di Piro nggak ada. Terus di mana lagi? Pokoknya nyari nggak ada gitu. Ini dari mana gitu regimennya? Ada besok ditanya ibunya. Adanya tuh cuman yang mana ya? Yang gini-gini nih. Adanya IFAK, ICE nih malah. Kalau IVE nggak nemu. Gitu. Udah sih guys, kayaknya nggak usah di ini. Tapi yang kelompok 1 udah selesai. Mana sih linknya? Ada yang ini bisa ini nggak guys? Mau share lagi? Bingung juga ini gimana caranya beresin. Baik mau tanya deh. Sebelumnya udah dapet matkul kemo ya? Pertemuan sebelumnya. Kemonya itu Belum ingatnya kan cuma ya? ini. Belum Eno. Yang ini aja kan baru. Iya baru mau, ini ceritanya baru mau kan? mau, terus kita disuruh kasus karena mungkin ngerti pertemuan terakhir kali ya, jadinya ibunya mau langsung cak-cek gitu mungkin. Jadi kita kayak disuruh pertama awal mula gitu. Soalnya setahu aku kemarin kayaknya materinya itu yang tentang pengenceran bukan sih? Iya, pakai telur. Nggak tahu guys, itu sih. Aku ngitungnya asli aku nggak kepikiran cari dosis kumulatif. Aku cuma udah kaliin doang sama BSA. Iya kan? Selesai. Aku juga kayak gitu kemarin kayak gitu doang. Terus ibunya bilang lagi, cuma mau dilihat dosis Ibunya udah kumulatif. bilang lagi. Ada no. Kan siapa yang tanya ya Kak? Siapa yang nanya ya? Kak Mega ya nanya ke PJ. Terus PJ-nya bilang ini jawaban ibunya nomor 1 kan kita bingung tuh, ini yang dianalisisnya apa gitu kan. Terus ibunya bilang sebenarnya cuma mau lihat dosis kumulatifnya aja sih gitu. Iya, sedangkan dosis kumulatif aja udah jelas-jelas di dosis itu per meter, maksudnya ada tingginya. Iya. Terus kita gimana carinya? Juga. Terus dikasih deh 160 cm. Intinya mah berarti kalau kumulatif harus ngitungnya tadi nih guys. Cuma kan nggak tahu. Dosis literatur. Ada cuma 2 nih. Mana sih link yang ini? Ada yang bisa share nggak? Link yang soal nomor 1? Udah gitu doang, Bay, soalnya. Sama kasus Yang nomor 2 maksudnya. Oh, nomor 2 ada. Mereka udah ini ya, udah kerjain ya? Aku udah deh, coba mau share gak? Coba Karena udah nomor 2 no. Udah. Aku tuh besok Karena yang udah ini rencananya. kalau masalah belum tadi bilang. Siapa Lis? Apa? Nomor 2 belum. Katanya yang bagian kasus dulu kata Encin mereka belum sama sekali belum mulai katanya. Hah? Oh, ya udah. Kenapa? Aku nggak mikir buat kumulatif, jadinya
Ya udah, kerjain selanjutnya. Awalnya tuh besok mau ngajak diskusi kelompok 2 juga kan. Oh, ini barengan Iya, semuanya. supaya Mereka beloman kata Cin, belum mulai. oke di. Udah kelihatan belum guys? Belum ya? Belum. Belum, no. Tadi udah gantiin Jihan katanya, kata Google-nya. Udah keluar belum? Udah ya? Udah kelihatan belum PPT-nya? Kelihatan gak sih? Udah, no. Oh, udah. Nih, jadi aku cuma gini doang, nomor 1 guys, udah langsung selesai. Tuh ya. Nah, ini kan udah ketemu BSA-nya 1,63. Udah, aku langsung kaliin doang karena aku nggak baca suruh kumulatifin. Udah, ini juga sama. Terus nomor 2, di sini dia kan dia dapat paklitasel 294 sama karboplatin 589. Target AUC-nya 6. Terus ini hasil lab-nya. Terus sediaan yang tersedia paklitakselnya 30/5 mili sama 100/169. Sama karboplatinnya 450 sama 150. Suruh identifikasi resep, verifikasi protokol, perhitungan dosis sama rekonstitusi dan etiket. Aku pertama ini aku salin dulu instruksi dokternya, suruh paklitasel sama karboplatin, BSA pasiennya hitungnya sama, hasilnya 1,69, terus GFR di sini 59,67. Ini aku search di Lexicom buat paklitasel, dosisnya itu 135 sampai 175. Terus kalau aku buka terus ini kan orang tua ya 65 tahun, dosis buat orang tua sama kayak buat dosis dewasa. Terus kalau aku search di Kalbemed kalau nggak salah, itu dosis umumnya sebenarnya 175. Tapi nanti bisa sih pakai yang mana lah, terserah. Aku pakai Lexicom sih. Terus jadi buat perhitungan dosisnya aku hitung semuanya, jadi aku dapat rentang kan, kaliin BSA jadinya 228,15 sampai 295,75, dan ini dikasihnya 294. Jadi menurut aku ini udah tepat dosisnya, dan dia emang diberikan selama 3 jam di NS 250 mili. Ini sediaannya kan, ada yang 30, ada yang 100. Terus gimana cara rekonstitusinya, aku taruh protapnya aja sih. Terus aku di sini ditambahin berapa yang diambil, kan 294 mg, aku ambil 3 vial yang 100 mg, kan berarti butuh ini 294 berarti 100 300, berarti 3 vial at 16,7. Aku ambil 49 mili itu dapat dari mana? Tinggal 294 bagi 100 kali 16,67. Dapatnya sekitar 49,098, jadi kurang lebih 49 mili. Terus didilusi sama NS 250. Nah, nanti kalau dibaca di Lexicom kita dilusi sampai berapa konsentrasinya, itu rekomendasiinnya 0,3 sampai 1,2 mg per mili. Di sini konsentrasi akhir yang aku dapat itu 0,98, jadi masuk ke rentang. Di sini aku buat volume akhirnya, karena ini kan sediaannya bukan dalam bentuk serbuk ya, udah dalam bentuk larutan. Jadi yang pertama itu kan dia 100 mg dalam 16,7, terus dia ditambah lagi kan, ditambah lagi 250. Jadi aku anggap volume akhirnya itu 49 tambah 250, 299. Jadi konsentrasi akhirnya 0,98. Nanti habis dilarutin, ini bukan karboplatin, paklitaksil itu stabil selama 40 jam pada suhu kamar. Terus dia buat catatannya nggak boleh pada buat rekonnya itu harus yang non PVC, karena
si Paclitaxel itu mengandung apa gitu yang nggak bagus gitu. Tapi buat ini aja sih nggak ada di sini. Terus ini guys, kalau mau lihat dia cuma digituin doang, ternyata aku baru tahu. Karena aku belum pernah kerja, jadi nggak tahu. Ini tuh ada di drama itu, no. Oh, Ada suaranya nggak sih? ada. Nah gitu doang, cuma diambil doang. Udah masukin. Karena udah larut, jadi nanti cuma digoyang-goyang doang. Kalau aku lihat yang lain itu ada yang harus dilarutin dulu di sininya. Jadi di vialnya ntar dimasukin pelarutnya, terus baru diambil, terus dimasukin ke infusnya. Terus dikocok deh, habis ini selesai. Oh, ditutup dulu deh pakai itu. Terus selesai deh. Oh ya, terus buat sediaan ini, misal nanti pasiennya itu di ruang perawatannya itu dekat jendela gitu ya. Ininya suruh dibungkus biar nggak tembus cahaya gitu. Jadinya dibungkusnya pakai apaan ya? Suruh pokoknya biar nggak langsung kena sinar matahari gitu infusnya. Udah tinggal dikocok. Selesai. Udah. Terus ini etiketnya aku ambil dari Depkes, tapi 2009 sih. Ini etiket di obat, nanti ini etiket di Passbox. Kan ini nanti itunya pakai Passbox kan. Aku masih bingung sih ini ngitung. Oh, yang di Passbox sih aku bingungnya. Dia dosisnya per ininya taruh di mana, nggak tahu di sini ya mau ditaruh di mana. Terus ini karena 40 jam, ini salah. Bentar. Oh ya, ini yang salah. Harusnya ini tanggal 4 jam 1 malam suhu ruang. Nah, terus kalau yang karboplatin ini yang ada masalahnya. Karboplatin itu, ini kan rumusnya. Kalau karboplatin itu nggak pakai BSA, tapi dia pakai Calvert formula. Calvert formula itu nanti AUC target ditambah ini ada GFR plus 25. Ini buat umumnya. Nah, terus di sini untuk orang tua juga harus pakai ini, harus pakai Calvert formula. Terus kalau buat orang yang gagal ginjal juga ini tuh aman karena di sini udah ada nilai GFR yang dimasukin kan. Nah, di sini targetnya 6. Jadi tinggal dimasukin aja 6 dikali GFR-nya tadi 59,67 tambah 25 sekitar 508,02. Sedangkan dia itu dikasihnya 589. Mungkin menurut aku ini sih yang
suruh dianalisis benar apa enggak. Ini kan kegedean ya, harusnya 508 aja. Ini sediaannya. Sama sih udah kayak tadi, cuma beda di sininya doang. Di sininya dia tidak tepat. Ini 80 mg sendiri lebihnya. Udah. Terus dia didilusi juga, dan final concentration yang dihendaki 0,5 sampai 2. Terus aku kan ini 500, dia itu kekuatan disediaannya itu 10 mg per mili. Kita jadiin 0,5 sampai 2. Kan butuhnya 50,8, anggap aja 50,8 ya, 51 lah ya. Jadi aku ambil 2 vial yang 1,4. Maaf, No. Iya. Boleh ini lagi gak, dijelasin lagi yang ininya, yang diambil 50,8 dari mana? Oh, oke. Jadi ini ya 500, kan dia butuhnya 508. 508 itu, sedangkan sediaan yang ada 508 itu dalam berapa mili. Nah, sediaan yang beredar itu kekuatan sediaannya 10 mg per mili. Jadi kalau 508 dibagi 10 jadinya 50,8 gitu. Kan 508 per berapa biar kekuatannya 10 mg per mili. Kan jadinya 50,8. Nah, sedangkan sediaan yang ada itu ada yang 45 mili, ada yang 15 mili. Jadi aku ambil 2 vial, yang satu 45, yang satu 15. Biar lebihnya nggak banyak. Kalau ambil dua-duanya 45, nanti lebihnya kebanyakan ya yang satu. Kan dia kurangnya cuma kurang 5 mili ya, kurang sekitar 5-6 mili lah. Jadinya konsentrasi akhirnya segini, kan dia pakai dextrose 5% 250, jadi pas 250 tambah 50,8 itu kurang lebih 300,8, jadi nanti pas ditambahin ke dextrose-nya konsentrasi akhirnya jadi 1,69. Ini memenuhi rekomendasi konsentrasi akhir di leksikon, kan masuk rentang ya. Nah, setelah dilarutkan karboplatin selama 12, itu harus kurangnya stabil ini. Dia itu bisa stabil selama 12 jam pada suhu ruang dan 36 jam pada suhu dingin. Etiketnya juga sama sih kayak tadi. Ini aku salah nulis ininya, ya ampun. Ini punya yang tadi, yang paclitaxel. Sebenarnya aku nggak dapat videonya yang ini, tapi kayak yang tadi sih sama. Udah selesai. Menurut aku cuma analisis ini doang sih, karena nggak tepat dosis. Yang lainnya mah sama. Udah guys, itu doang aku. Oke, makasih, No. Yang lain ada yang mau ditanyain atau ada yang beda mungkin? Yang mau didiskusiin kan, guys? Masih belum paham sih Anjas, tapi Eno boleh nggak kalau PPT-nya dikirim biar ngerti? Ya Enonya keluar. Enggak, aku masih ada. Oh, enggak. Iya, soalnya masih nggak ngerti Eno, maksudnya yang tentang protapnya tahu, terus yang tentang diambil-ambilnya itu bingung. Coba ya. Aku nggak tulis sih, soalnya di PPT ibunya juga ibunya nggak nyatet lengkap, jadinya ikut-ikutan. Bentar. Aku ini dulu, mumpung masih ingat. Tadi 14.01. Terus tadi salah di mana lagi ya? Oh ini. Paclitaxel. Ini kan jadi itu gimana ya, nggak ada oret-oretan. Oh, ada. Ini coba, maaf bentar. Ya, gimana, Jas? Ada yang rekam nggak, guys? Tim recording ada gak di sini? Ada kayaknya. Ika. Zila. Ini Ada. Ini kan kebutuhan dosisnya segini. Ini 294.
ini kan sebenarnya kalau mau pakai dosis umum, kalau enggak di Lexikom ya, dari Kalbemed-nya, ini kan produknya Kalbamed ya, Kalbemed-nya itu sendiri, dia nulis di protap produknya itu pakai 175. Jadi dosisnya itu 295,75, sedangkan di ibunya itu 294. Tapi aku masih pakai 294 aja, soalnya di Lexikom itu sendiri tentang dosis yang dipakai itu bisa 135 sampai 175. Jadi ini aku nggak ubah-ubah, tetap segini kan. Nah terus itu harus diberikan selama 3 jam. Jadi nanti mungkin ngaruh ke tetes infusnya, kecepatannya kali ya. Terus 294 itu sediaan yang ada itu bentar. Iya ya. Nah, sediaan yang ada sebenarnya ada 3 sediaan yang ada. Ada yang 30, ada yang 100, yang satunya lagi itu ada yang 300. Kalau 300 lebih enak ya, cuma ambil tinggal dikit nanti. Tapi di kasusnya cuma 30 sama 100. Yang 30 mg itu volumenya 5 mili. Jadi 5 mili mengandung 30 mg. Kalau yang 100 mg itu volumenya 16,7. Jadi 16,7 mili itu mengandung paclitaxel 100 mg. Terus punya kita itu 294. Jadi mau ngambil berapa karena bentuk sediaannya itu udah dalam vial dan di dalamnya itu bukan serbuk. Kalau serbuk kan tinggal kalau serbuk malah lebih susah lagi ya gimana cara ambilnya kalau sediaan kayak gini. 294 itu ngambilnya berapa mili? Tadi kan ada yang 30 mg itu dalam 5 mili sama yang 100 mg dalam 16,7. Nah, kita 294. Jadi mau pakai sediaan yang mana? Sebenarnya dua-duanya bisa, tapi lebih enak pakai yang 100 kan. Kan 100 kali 3 udah 300. Ini kan anggap aja 300 ya. 300. Jadi kan ambilnya 3 vial kan, 3 vial yang 16,7. Nah, tapi 3-3-nya nggak diambil semua karena kalau 3-3-nya diambil semua nanti dosisnya 300 mg, sedangkan kita maunya 294 mg. Jadi gimana caranya? Tinggal kayak gini. Misal ya, kayak Pak Umar biasa 100 per 16,7. Terus kalau 294 berapa mili? Ini kan ditanya. Nah, berarti X-nya 294 per 100 kali 16,7. Nanti kalau dihitung ketemunya itu sekitar 49,098. 49,1 kan kecil banget ya. Jadinya aku buletin jadi 49 kan meskipun berkurang nanti bakal tetap masuk rentang karena tadi rentang dosisnya 135 sampai 175. Jadi ini cuma berkurang 0,1, nggak berpengaruh signifikan banget. Terus udah nih diambil pakai si itu apa namanya split ya, aku nggak tahu namanya apa. Terus diambil tadi kan di videonya udah diambil, terus dimasukin ke pelarutnya. Dia mau diinfus pakai NS 250 mili. Ini 250. Nah ini masukin deh ke sini. Masukin tadi yang diambil 49 mili. Berarti kan sekarang jadinya 250 mili. Sekarang volumenya kan bertambah ya. Jadi tambah 49 jadinya 299. Konsentrasinya bakal berubah kan. Yang awalnya itu 294 dalam 49 mili, sekarang jadi 294 dalam 299. Jadi lebih encer lagi gitu kan. Konsentrasinya lebih encer lagi berapa? Tinggal dibagi aja hasilnya 0,98. Nah, ini kalau di Lexikom cara rekonstitusinya didilusi sampai dengan apa? Dengan dextrose bisa, NS bisa. Itu ada urutannya sih tadi pas aku baca. Terus nanti
konsentrasi akhirnya itu yang direkomendasikan berkisar pada rentang ini 0,3 sampai 1,2. Nah, terus kalau kita cek hasil yang punya kita tadi, berarti kan 294 dalam 299 mili itu sekitar 0,98 miligram per mili. Jadi masuk ke rentang ini, bisa dipakai gitu kan. Nah, terus kapan mau ini bisa disimpan berapa lama, itu kan nanti ada buat di etiket. Nah, di itunya Paclitaxel itu stabil selama 40 jam pada suhu kamar setelah dilarutkan. Jadi habis didilusi dia nanti masih bisa stabil selama 40 jam. Ini nih. Karena ada tanggal waktu penyiapan sama tanggal waktu kadaluarsa. Itu sih. Sama yang karboplatin sama, cuma dia bedanya dia di sini pakai Calvert formula. Calvert formula itu emang khusus buat ini nih, karboplatin. Dia pakai AUC, jadi nanti ada target AUC-nya berapa, sama pakai nilai GFR. Kalau yang tadi pakai BSA, dia pakai ini. Nah, di sini udah ketahuan dia itu nggak tepat dosis, karena di resepnya 589, padahal kalau kita hitung dosisnya berdasarkan Calvert formula, ini masukin kan GFR-nya, jangan lupa kali 0,85, soalnya tadi aku lupa. Hasilnya itu sekitar 508. Nah, kan kegedean, berarti tidak tepat dosis kalau mau kita DRP-in ya. Tidak tepat dosis karena dosis terlalu tinggi. Nih kalau Bu Asri ini P21 nih. Bisa ada efek samping yang kejadian yang tidak diinginkan mungkin terjadi karena dosisnya terlalu tinggi. Sama buat karboplatin, kalau karboplatin memang sediaannya cuma ada 2, 150 sama 450, dan kedua-duanya kekuatannya itu masing-masing 10 mg per mili. Makanya di sini 150 mg, volumenya 15 mili, karboplatin yang 450 gram, volumenya 45 mili. Ini sama aja kayak yang tadi. Ini aku buletin aja jadi 508. Tadi karena gimana caranya, misal kayak tadi aja sih 508 per tadi 450 kali 45, pasti nanti hasilnya juga segini 50,8. Kalau enggak ini mah karena pakai 10 jadi nggak usah pakai ribet-ribet kayak gini, ini juga 10 kan. Jadi bagi 10 aja karena konsentrasi yang mau dikehendaki itu 10 mili kan kalau sesuai ini. Jadinya 50,8. Terus sama dia didilusiin lagi, cuma bedanya nanti rentang konsentrasi yang diharapkan setelah dilusi itu dia lebih gede rentangnya. Nah, ketemulah dia karena tadi udah di dextrose-nya volumenya 150, tambah dia di sini diambil dalam 50,8, jadinya kan volumenya bertambah jadi 308. Sebenarnya ini aku juga masih ragu sih, aku pengen tanyain ke ibunya. Tapi logikanya dia bertambah volumenya karena dari 250 dia larut. Kalau larut kan dia bukan dispersi ya, dia nyatu gitu kan, jadinya udah di dalam itu gitu kan. Jadi aku mikirnya volumenya bertambah jadi 250 tambah 50,8. Bedanya dia ada 2 penyimpanan. Setelah dilarutin dia di suhu ruang itu cuma bertahan 12 jam, tapi kalau di suhu dingin 36 jam. Nah, ini berarti cuma sampai jam 21. Udah deh. Itu sih Kak. Jelas nggak? Jelas Eno, bismillah aja dulu Eno. Bingung. Aku mudengnya gini sih.
Ini juga kalau ini banyak video industri obat itu ya. Ino, Jadi, kamu nulis lagi yang di videonya? Enggak, itu screenshot Oh enggak, dari di atas dari kan? buku. Soalnya kamu tadi bilang Banget nulis aku mau itu. Yang etiket itu ada di buku ini ya, yang steril itu ya, kalau nggak salah. Ini aku tadi barusan nemunya sih, tapi menurutku sama. Mana ya? Nanti aku kirim deh. Tadi, oh ini nih. Etiket itu pokoknya semua protap itu ada dari pedoman dari Depkes. Coba ya. Intinya jangan lupa pakai di love gitu-gitulah. Kayaknya ini deh. Nah ya, ini. Kalau ada yang terbaru bisa kali nanti di sharing juga. Ini 2009 aku terakhir dapat. Nih. Aku ngikut ini nih. Mana ya? Oh ini nih. Eno yang pedoman obat suntik dan sitostatika kan ya? Iya. Aku juga itu screenshot ya Allah, malas banget gitu. Screenshot terus ditempel-tempel doang. Ini buat kan nanti pakai passbox, jadi pas di apa label pengirimannya nggak tahu sih. Ini ada sih nanti kalau mau Dulu kita di pernah di bikin atas. gitu kalau nggak salah. Iya pas praktek saya makanya Steril kan ya? ini Iya. kurang lebih ya pas steril kayak gini. Online coba kalau nggak online itu lebih paham. Tapi bakal lebih mumet sih kalau nggak online. Iya kan? Yang cara Terus aku steril yang bu apa itu ya? Yang compounding. yang steril. Iya. Terus juga ini aku bingungnya kan tadi kita ambilnya lebih dari 1 vial gitu kan. Itu nanti diambil satu-satu pakai 1 sprit masuk infusnya apa nanti spritnya langsung gede, terus ambil dari 1 vial ambil lagi ke vial lagi, ambil lagi nyampe penuh yang mau baru dimasukin. Aku pengen nanya itu sih, soalnya di sini sprit yang dipakai itu ukurannya 2 kali volume yang dibutuhkan, berarti kan 100. Tadi kan kita ambil 50, berarti pakai injeksi via apa namanya sprit yang 100. Ada video nih, spritnya gede banget. Bentar, di mana ya? Tadi nama itunya, aduh lupa lagi. Bukan ini. Apa ya? Coba ini nih ada video bentar lupa guys, pokoknya speednya gede banget. Deh aku share, aku lupa, pokoknya speednya itu gede gitu, gede banget buat masukin itu. Nah ini nanti kalau mau cari-cari ini akses nih kan, ini yang satu, yang ini deh yang lebih banyak kasusnya, yang karboplatin. Kurang lebih juga isinya sama kayak yang di apa namanya di Lexicom. Ya ngeheng. Perekan kali ya. Nah ini nanti jadi dia di sini lengkap guys. Misalnya, bukan, ini nih. Kan cara pemberiannya, bagaimana cara pemberiannya? Dia disuntik intravena 15 sampai 60. Kita tadi suruh 60 menit. Berarti 250 dalam 60 menit nanti bisa dihitung kan tetesan infusnya berapa.
ini berapa dosis yang diberikan, dia ngikutin formula Calvert. Perlu hidrasi enggak sebelumnya? Enggak perlu. Terus ada skin test dulu enggak usah. Pelarut apa yang dipakai? Ini sama kan nih, pakai NaCl atau dextrose 5%. Setelah dilarutkan, boleh disimpan enggak? Boleh, 12 jam sama 36. Jika diberikan melalui infus, berapa harus habis? 15 sampai 60 menit. Terus, apakah botol menghindari? Ya, ini apakah harus dihindari dari sinar matahari? Kalau ini yang tadi, kalau tidurnya berada di tepi jendela yang memungkinkan sinar matahari langsung, maka perlu dibungkus. Nah, ini buat usia lanjut yang 65 tahun ya. Nanti sebenarnya lebih ke farter kalau ini mah nanti trombositopenia juga kalau nggak salah neuropati deh. Neuropati. Yang ada video mau cari-cari video di sini banyak guys videonya. Udah sih itu aja. Oke, makasih No. Yang lain No, gimana? mau nanya. Ya, Yang kayak Iya, hasil Mbak. lab gitu-gitu, kamu nyari nggak? No? Perlu di ini nggak ya? Yang hasil lab aku gitu-gitu yang cuma hasil lab cuma pakai SRCR-nya aja sih. SRCR-nya dipakai buat ngitung GFR. iya kan ya sama dosis Soalnya yang comfort, yang lainnya aku nggak usah mau sih. iya, soalnya apa ya? Ini matkulnya si Andy bukan matkul Farter. Jadi yang dipakai yang dibutuhin aja. Kalau aku si Andy kan yang dibuat ngitungin doang. Sebenarnya ada di leksikon buat karboplatin itu nanti suruh monitor juga hasil tes gitulah. Aku lupa tadi. Makanya Tadi itu apa ada yang tes labnya mungkin. tadi yang trombositopenia apa? Karboplatin, Mbak. Karboplatin ya. Karboplatin. Soalnya itu ada trombosit itu sih. Makanya aku nanya. Ada lab trombosit. Ada neuropatin. Ya, tapi yang tadi pas yang dosisnya itu yang karboplatin lebih nggak? Lebih. Ntar deh coba. Yang pas cari. itu yang pertama. Apa yang pertama? Paclitaxel. Iya, yang lainnya enggak itu. Kalau Nggak misalnya pas. lebih soalnya, kalau misalnya lebih kan tadi karboplatin tuh kan berkaitan nggak sama hasil labnya gitu mas? Resepnya bener apa enggak gitu enggak sih, aku mudengnya ke situ. Iya aku juga langsung tadi trombositopenia ini dia ada trombosit kan datanya, terus juga dosisnya lebih gitu. Jadinya mungkin itu kali, nggak tahu. Tapi nggak disuruh juga sih no, nggak disuruh kan, yang disuruh cuma 5 itu kan ya. Terus mungkin tadi aku nangkepnya dari yang maksudnya yang trombositopenia, tapi ini belum dikasih kan Mbak sedianya tuh baru dari dokter lebih. Nah kita ini kan suruh bikin gitu kan, mana pasiennya trombositnya kurang, kalau ini ada efek trombositopenia ya itu nanti lebih ke partner aja sih. Iya sih benar. Oke, makasih no. Udah Jess. Oke, makasih No.
Yang lain ada yang mau ditanya lagi nggak? Oke, kalau misalkan nggak ada, dicukupkan aja kali ya buat diskusi malam ini. Sebelumnya makasih ya buat Jihan sama Eno tadi yang udah ngejelasin terkait dengan PR Bulusi yang nomor 1 sama nomor 2 ya. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman bingung boleh tanya langsung ke Eno atau ke Jihan ya. Di grup atau Enggak, pikir doang. Oke, akan segera di-upload sama Ika ya nanti mungkin di YouTube. Ntar dikasih tahu aja kalau udah di-upload ya. Ika, minta tolong. Oke, kalau gak ada lagi kita cukupkan aja ya. Oh iya, makasih juga buat Kak Tufa yang udah bikin room ini ya. Kalau gak ada, besok mau jam berapa ya diskusinya? Pagi aja kali ya? Jam 8. Nggak ada kuliah kan? Besok mau bahas ini juga, Yes. Atau Apa apa? gimana ya? Ya sebenarnya udah gak sih tadi? Enggak, maunya sih gini, maksudnya ada skenario gitu, kayak oh ini saya kayak gini Bu gitu. Gimana ya kayak gitu? Jangan skenario, just Maksudnya gimana, Jess? kebanyakan drama ntar. Gimana, Jess? Nggak paham? Anda Ya, aja misal, gitu. misal ada perbedaan. Gimana siapa tadi? Yang Mau tadi ini gimana, Dek? Dek? tadinya tuh mau apa? Yang kelompok 1 dan yang kita kan ngasih tahu nih kalau jawaban kelompok 1 gini. Nah, maksudnya tuh biar sama-sama ngerti. Jadi bareng gitu kelompok 2 juga Google Meet-an sama kita. Jadi mereka ngejelasin juga, tapi tadi malah udah dijelasin sama Eno. Iya, Iya, tunggu. jadi udah kita tuh. Iya. Apa gimana ya? Ntar besok suruh mereka aja dulu, beda enggak gitu. Mereka Iya. gimana hasilnya? Ntar gini aja kalau Iya, misalkan benar. Kita kalau jangan dulu misalkan jawab. ada yang beda gitu ya. Ada yang beda ya udah. Kita nanti nanyanya ini nih gitu buat diskusi nanti. Gitu ya. Gitu aja kali. Iya. Bentar doang sih. Jadinya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ya udah kita memang tugasnya kelompok 1 ya udah jelasinnya yang soal 1. Mereka ntar tanggapannya gimana, kali udah ada yang itu kan udah ada yang apa ngerjain terus nanti gantian gitu aja. Iya. Ntar Iya, maksudnya betul. kalau misalkan pas matkul itu ada diskusinya lah pas Bulusi itu. Jadi misalkan oh Bu ini beda di sini, dosisnya nggak sesuai dan sebagainya gitu ya. Jadi diskusinya tuh besok atau sama ibunya, Jess? Diskusinya maksudnya besok katanya mau lihat yang nomor 2 dulu. Nah, Dari mereka kan? terus ngomong aja Eno nanti apa nanti oh ya gini aja. Berarti nanti mereka tetap